Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bioeduka. Kali ini kita akan membahas beberapa soal-soal tes CIU CPNS. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Langsung ke soal nomor 1. Berikut disajikan deret angka dari 2, 8, 4, 16, 11, 38, dan 152. Kalau kita perhatikan angkanya, ini kan dari 2 ke 8 naik, kemudian kok turun ke 4, naik lagi ke 16, turun ke 11. Nah, berarti kalau ini selisih 1-1, sepertinya tidak mungkin ya. Lalu kira-kira polanya seperti apa? Kalau kita cek angkanya, dari 2 ke 8, itu kan berarti 4 kalinya. Atau 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian dari 8 ke 4 ini hubungannya malah turun 4. Kemudian dari 4 ke 16 ini dikali 4 juga. Kemudian 16 ke 11 itu turun 5. Jadi kira-kira polanya itu adalah loncat 1-1. Ya kan? Loncatnya itu dari 2 ke 8. Nah, polanya seperti ini ya. Dari 2 ke 8 itu kan dikalikan dengan 4. Kemudian dari 4 ke 16 itu juga dikali 4. Berarti dari 11 ke titik-titik ini juga dikalikan dengan 4. Karena ternyata 38 dikalikan dengan 4 itu hasilnya juga 152. Berarti dari 11 untuk mengisi titik-titik ini tentunya dikalikan dengan 4. Maka 11 dikalikan dengan 4 hasilnya adalah 44. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah opsi yang B, yakni 44. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. 30 ekor kambing dapat menghabiskan persediaan rumput selama 4 minggu. 40 minggu ini ternyata di opsi jawabannya diubah dalam bentuk hari. Maka kalau 4 minggu sama dengan 28 hari. Jika peternak menambah 10 ekor lagi, berarti yang awalnya 30 ditambah dengan 10 ekor, berarti menjadi 40 ekor. Maka berapa hari persediaan rumput akan habis? Oke, kalau 30 ekor menghabiskan persediaan makanan selama 28 hari. Kalau 40 ekor berarti persediaan rumputnya otomatis akan habis lebih cepat. Jadi semakin banyak jumlah kambingnya, maka persediaan rumputnya akan habis semakin cepat. Berarti ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Oke, karena ini merupakan perbandingan berbalik nilai, cara pengerjaannya bisa seperti ini. Kalau 30 ekor sama dengan 28 hari, maka kalau 40 ekor itu sama dengan X hari. Oke, kita mencari X-nya dengan cara mengalihkan silang ya, karena ini kan merupakan bentuk perbandingan berbalik nilai. Maka kalau kita tuliskan bentuk persamaannya itu kan menjadi 30 per 40 sama dengan X per 28 hari. Jadi yang posisi harinya ini kita balik. Menjadi 30 per 40 sama dengan X per 28. Jadi ini posisinya kita balik ya, karena memang perbandingan berbalik nilai. Kalau sudah, posisinya ini kita kalikan silang, berarti 40 dikalikan X sama dengan 30 dikalikan 28. Maka X sama dengan 30 dikalikan 24 per 40, atau 30 per 40 dikalikan dengan 28. Lalu 0 dengan 0 ini kita coret, sehingga yang tersisa menjadi 3 per 4 dikalikan 28. 28-nya dengan 4 juga bisa kita coret, yaitu 7. Maka 3 dikalikan dengan 7 sama dengan 21 hari. Maka apabila banyaknya kambing menjadi 10 ekor, maka persediaan rumputnya akan habis selama 21 hari. Jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Ini merupakan TIU analogi. Genteng berhubungan dengan titik-titik sebagaimana titik-titik berhubungan dengan gandum. Jadi kita harus mencari kata penghubungnya yang tepat dulu. Kira-kira antara genteng sama gandum ini kata hubung yang tepat itu apa? Di sini yang opsi A ada rumah dengan koki. Kalau misalkan genteng berhubungan dengan rumah, berarti kan genteng ini merupakan bagian atas dari rumah. Lalu apakah hubungannya sama dengan koki merupakan bagian atas dari gandum? Ternyata no. Lalu kalau lantai, genteng sama lantai itu kan letaknya bertolak belakang. Kemudian kalau gandum sama roti itu tidak ya, karena justru gandum itu merupakan bahan bakunya dari roti.
Oke, sekarang kita ke opsi yang C, yang A sama B langsung kita eliminasi. Lalu yang opsi C, genteng berhubungan dengan tanah liat sebagaimana pizza berhubungan dengan gandum. Kalau kita cari kata hubungnya, berarti genteng ini merupakan bahan baku dari tanah liat sebagaimana pizza berbahan baku dari gandum. Oke, ini tepat ya. Berarti genteng ini bahan bakunya dari tanah liat, sedangkan pizza bahan bakunya dari gandum. Karena kalau kita cek yang opsi D sama yang E, misalkan genteng sama atas, genteng itu kan merupakan bagian atas dari rumah, atau letaknya di bagian atas, kemudian plastik ini letaknya di atasnya dari gandum, ini nggak nyambung. Lalu yang E, genteng sama tukang, kemudian roti sama gandum. Nah, gandum ini kan seharusnya merupakan bahan bakunya dari roti. Maka yang opsi E pun kata penghubungnya tidak ada yang sesuai. Maka jawaban yang paling masuk akal di antara A sampai E itu adalah opsi yang E, yaitu bahan baku atau bahan dasarnya. Dimana genteng ini bahan dasarnya dari tanah liat, sedangkan pizza itu bahan dasarnya atau terbuat dari gandum. Maka untuk soal nomor 3 ini, jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Lanjut ke soal nomor 4. Semua sekolah suka mengadakan pertunjukan musik. Sekolah yang suka mengadakan pertunjukan musik suka mengadakan bakti sosial. Sebagian sekolah yang suka mengadakan bakti sosial tidak suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Simpulan yang tepat. Oke, sebenarnya kita bisa langsung mengeliminasi beberapa opsi jawaban ya. Mengingat di sini kan kata yang digunakan di sini adalah semua, kemudian di sini sebagian. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya, apabila satu premis itu menggunakan kata semua, kemudian premis yang lain atau salah satunya menggunakan kata sebagian, maka sudah bisa disimpulkan bahwa kesimpulannya itu pasti menggunakan kata sebagian, bukan menggunakan kata semua. Oleh karenanya, kita bisa langsung mengeliminasi opsi jawaban yang menggunakan kata semua, yakni opsi jawaban A, kemudian opsi jawaban B, dan juga opsi jawaban yang E. Maka jawabannya itu antara opsi jawaban C atau yang D. Kita cek mulai dari opsi yang C. Sebagian sekolah suka mengadakan bakti sosial dan tidak suka mengadakan pertunjukan musik. Oke, padahal di ini tentunya bertentangan dengan premis yang pertama dan kedua ya. Semua sekolah suka mengadakan pertunjukan musik. Semua sekolah yang suka mengadakan pertunjukan musik suka mengadakan bakti sosial. Jadi kalau yang suka mengadakan pertunjukan musik itu pastinya suka mengadakan kegiatan bakti sosial. Sedangkan jawaban yang C, sebagian sekolah yang suka mengadakan bakti sosial ini tidak suka mengadakan pertunjukan musik. Maka yang C ini pun juga kita bisa mengeliminasi. Sehingga satu-satunya jawaban yang mungkin untuk benar itu adalah opsi yang D. Sebagian sekolah suka mengadakan kompetisi olahraga antar sekolah. Oke, untuk mengecek kebenaran jawaban yang D ini, kita perhatikan premis yang ketiga. Sebagian sekolah yang suka mengadakan bakti sosial tidak suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Nah, di sini kan hanya sebagian sekolah saja kan yang tidak suka mengikuti kompetisi olahraga, berarti sebagian yang lainnya masih suka mengadakan kompetisi olahraga antar sekolah. Jadi opsi jawaban yang D ini lebih masuk akal dibandingkan opsi jawaban yang C. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah opsi yang D. Sebagian sekolah suka mengadakan kompetisi olahraga antar sekolah. Karena memang di premis yang ketiga ini menyatakan sebagian, bukan keseluruhan ya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Pada suatu jamuan makan malam, Ali, Bayu, Cynthia, Desi, Erna, Vino, Gita, dan Hana duduk mengelilingi meja bundar dengan posisi sebagai berikut. Oke, karena ini merupakan meja bundar, berarti langsung saja kita gambarkan meja bundarnya. Tadi ada 8 orang ya. Yang ini kita simbolkan nanti masing-masing menjadi A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, kita langsung bagi menjadi 8 bagian. Kita mulai dari pernyataan yang pertama. Erna duduk berseberangan dengan Ali. Anggaplah Erna ada di sini. Berarti Ali ini kan posisinya berseberangan, berarti di sini. Kemudian kalau kita sudah gunakan salah satu pernyataan, maka kita cari pernyataan yang berhubungan dengan Erna atau pernyataan yang berhubungan dengan Ali.
Kalau pernyataan yang kedua, ini kan yang digunakan Hana sama Cynthia, maka kita belum bisa menemukan clue-nya. Lalu ini Desi sama Cynthia juga belum ada clue-nya. Kemudian di pernyataan yang keempat, Hana duduk 2 kursi terpisah dari Ali. Oke, di sini sudah ada kata Ali, maka kita bisa gunakan pernyataan yang ini. Hana tadi kan terpisah 2 kursi dari Ali. Ali posisinya di sini. Berarti Hana posisinya di mana? Kita hitung 2 kursi terpisah. 1, 2. Berarti Hana posisinya ada di sini. Atau kita juga bisa yang di sebelah sini ya, bebas. Atau kita bisa gunakan di sebelah sini. Oke, tadi sudah ada Erna, Ali, sama Hana. Berarti kita bisa gunakan pernyataan yang berkaitan dengan ketiga orang ini. Kita kembali ke pernyataan yang kedua. Vino duduk di antara Hana dan Cynthia. Hana posisinya di sini. Berarti kalau si Vino ini duduknya di antara Hana sama Cynthia, berarti Vino posisinya di sini. Kemudian Cynthia ini posisinya di sini. Oke, berarti tinggal yang di sebelah kanan saja ya. Lalu yang pernyataan ketiga, Desi dan Cynthia duduk tepat berhadapan. Kalau Cynthia posisinya di sini, berarti si Desi ini posisinya ada di sini ya. Oke. Kemudian kita gunakan pernyataan yang terakhir. Kita duduk di antara Bayu dan Desi. Kalau Desi posisinya di sini, kemudian si kita ini duduknya di antara si Bayu sama Desi. Berarti Desi di sini, maka Bayunya ada di sini. Otomatis kita ada di sini. Oke, kita sudah menemukan posisi duduk masing-masing orang. Lalu pertanyaannya adalah, siapakah yang duduk di samping Ali? Di sampingnya Ali. Ali posisinya di sini, berarti yang ada di sampingnya siapa? Tentu si Cynthia sama si Bayu. Berarti jawaban yang C, Bayu dan Cynthia. Oke teman-teman, seperti di soal-soal sebelumnya pernah aku bahas, apabila ada soal mengenai posisi duduk dengan cara melingkar, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah buat dulu lingkarannya. Kemudian kita bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan banyaknya orang yang ada di dalam soal. Apabila orangnya ada 8 orang, ya maka langsung kita beri tanda sebanyak 8 atau mungkin kita bagi sama rata menjadi 8 orang. Kemudian kita cari pernyataan atau statement yang saling berkaitan. Kayak tadi misalkan aku gunakan statement yang pertama, di mana Erna sama Ali ini kan duduknya berseberangan atau berhadapan. Nah, kalau kita sudah temukan tempat duduknya Ali sama Erna, maka kita cari pernyataan lain yang berhubungan sama Ali maupun yang berhubungan dengan Erna, yakni tadi di statement nomor 4. Nah, nanti seterusnya juga sama, terus cari pernyataan yang berhubungan dengan tokoh-tokoh sebelumnya. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TIU. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik, serta bermanfaat untuk teman-teman nantinya mengerjakan soal-soal tes CPNS. Sukses buat kita semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.